Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita kitab Durus Samin halaman 17. Masih dalam kaitan pembahasan kaedah-kaedah ataupun istilah-istilah di dalam pembahasan ilmu kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Maka makna alam, alamat yang menunjukkan akan keadaan Allah Ta'ala yang menjadikan dia. Maka alam itu terbahagi atas dua bahagi. Pertama a'yan dan yang kedua adalah a'arat. Dalam istilah ilmu kalam ada istilah alam atau alamat. Sering pula disebutkan dengan makhluk. Ada pula disebutkan dengan mumkinat. Itu satu afrad dengan istilah yang berbeda. Ditinjau dianya itu hasil daripada ciptaan Khalik, maka dinamakan makhluk. Ditinjau dianya itu boleh ada, boleh tidak ada, maka diistilahkan dengan mumkinat. Ditinjau dianya itu menjadi bukti ataupun tanda yang menunjukkan bahwa dianya itu diciptakan oleh Maha Pencipta, atau dengan adanya menjadi bukti adanya Allah, diistilahkan dengan alam ataupun alamat. Apa itu alam? Bukti yang menunjuki adanya Allah dan maha kuasanya Allah. Itu alam. Maka alam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama diistilahkan di dalam ilmu kalam a'yan. Yang kedua diistilahkan di dalam ilmu kalam a'arat. Apa itu a'yan? Seperti kata Syekh Najimuddin An-Nasafi rahimahullahu ta'ala, wal alamu bijami'i ajzaihi muhdithun, itu huwa a'yanun wa a'radun. Fal a'yanu ma lahu qiyamun bidzatihi wa huwa imma murakkabun wa huwal jismu au ghairu murakkabin kal jauharil faradi wa huwal ladzi la yatajaza'u wal ardu ma la yaqumu bidzatihi wa yuhaditsu fil ajsadi wal jawahiri kal alwani wa tu'umi war rawaihi. Bermula alam dengan sekalian sukunya, sama ada alam uluwi atau alam sufla baharuiyah, yakni ada dahulunya oleh tiada. Karena ia alam itu ada kalanya a'yan, yakni jirim, yang berdiri dengan zatnya,
dan ada kalanya a'rad, yakni yang berdiri dengan a'yan, yakni a'rad itu berkehendak kepada a'yan, tiada dapat asing sendirinya. Jadi alam terbagi dua. Yang pertama diistilahkan dengan a'yan, atau dalam bahasa lain bisa pula disebutkan dengan benda. Yang kedua diistilahkan dengan a'rad. Dalam bahasa lain bisa saja disebutkan dengan segala keadaan yang terkait dengan benda. Maka a'yan ada yang dinamakan dengan jirim, ada yang dinamakan dengan jisim. Kalau a'yan tersebut murakab, kumpulan daripada beberapa jirim, maka dinamakan dengan jisim. Apabila a'yan tersebut hanya satu jirim terkecil yang tidak dapat dibelah, diistilahkan dengan jauhar farad. Maka a'yan itu barang yang ada baginya berdiri dengan zatnya, itu a'yan. A'yan tidak butuh kepada yang lain, karena dia itu bisa berdiri sendiri. Sedangkan a'rad butuh kepada yang lain, itulah butuh kepada a'yan, butuh kepada zat. Karena yang namanya keadaan ataupun sifat tidak bisa berdiri sendiri. Dia mesti menyatu dengan yang namanya a'yan, yaitu zat atau benda. Kemudian a'rad itu barang yang tiada dapat berdiri dengan zatnya, artinya tiada mengambil kadar kekosongan dengan dirinya, sungguhnya mengambil kadar kekosongan dianya itu dengan lainnya, artinya mengambil kadar kekosongan bersama dengan zat ataupun bersama benda. Kembali kepada pokok masalah, apa itu alam? Alam sesuatu yang menjadi bukti adanya Allah dan maha kuasanya Allah. Itu dimaksud dengan alam. Alam itu terbagi dua. Yang pertama diistilah dengan a'yan, yang kedua diistilah dengan a'rad. A'yan itu terbagi dua. Ada yang dinamakan dengan jisim, ada yang dinamakan dengan jauhar farad. Kalau jauhar farad, zat yang terkecil, benda yang sangat kecil, itu jauhar farad. Sel, atom, itu jauhar farad diistilahkan dalam ilmu kalam. Yang kedua jisim, zat yang terbentuk daripada kumpulan beberapa jirim. Terkumpulnya zat-zat kecil sehingga terbentuklah satu zat yang besar, itu namanya jisim. Lagi anak bataya nyan jisim, karena wujudnya anak bataya kumpulan daripada beberapa pasir, maka anak bataya diistilah dengan jisim. Tubuh kita manusia diistilah dalam ilmu kalam dengan jisim, karena kumpulan gabungan dari kulit, asau, tulang, darah, gapah, ulai, taku, jarau, perut, tubuh, tulang, kaki dan sebagainya. Maka tubuh binatang, tumbuh-tumbuhan, itu semuanya diistilahkan dengan jisim. Kemudian
dan dibaharukan pada ajsam dan pada jauhar itu seperti akuan yang empat, membuktikan segala jisim dan segala jauhar itu baharu. Arti baharu ada setelah didahului oleh tiada. Terbukti makhluk yang paling ubid ataupun zat yang paling ubid itu baharu. Terbukti makhluk yang paling raya, zat yang paling luah itu baharu. Lagi contoh bulan, mataurau, laut, gunung, bintang berbintang, bulan. Apa buktinya? Semua dianya itu baharu. Ada setelah tiada. Terbukti. Maka yang menjadi bukti ada 4 pembuktiannya. Yang pertama, berhimpun. Wujud satu benda yang besar itu hasil daripada himpunan dari benda-benda yang kecil. Sebagaimana benda yang kecil itu baharu, maka benda yang sangat besar itu pun baharu. Karena dia itu berawal dari benda yang kecil baharu. Ketika menjadi besar, dia pun pasti baharu. Puan makna berhimpun. Ya, ini kalam. Dalam ilmu kalam, ketika dikatakan dengan murakab, berhimpun, berkumpul, bagaimana yang dimaksud dengan berkumpul? Wajib gedefinisikan nyak mufhum niku. Karena lawan daripada berhimpun bercerai. Apa itu berhimpun? Apa itu bercerai? Wajib dah depu, baik cuma pegah. Dan yaitu keadaan dua jauhar sekira-kira tiada dapat ditengahkan antaranya yang ketiga. Itu berhimpun namanya. Seandainya musapat dengan dua buah benda yang ubid, hanjut itamong le benda ubid yang kelaya yang akan berhimpun. Dua yang menyatu, watagekan dua yang menyatu putra, hanjut le itamong kelaya yang akan berhimpun. Tiga yang menyatu, ketika dikatakan tiga yang menyatu, hanale tempat ruang untuk yang keempat. Itu namanya berhimpun. Dan yang kedua, membuktikan makhluk yang besar itu baharu karena dia itu bercerai. Apa itu bercerai? Iaitu adalah jauhar sekira-kira dapat bahwa ditengahkan antara keduanya yang ketiga itu bercerai. Oh, wate mepisah jetkan dua memungkinkan laya. Jetkan laya memungkinkan perut. Jetkan perut memungkinkan limang. Jetkan limang kabihan copak yang akan bercerai. Kemudian bukti keselanjutnya, apa buktinya zat yang besar itu baharu ataupun zat yang kecil itu baharu? Bukti selanjutnya harkah. Apa arti harkah? Bergerak. Putra bergeraknya nunggu. Apa yang ada puasin? Bek mengkata pegah haju, menggerak putra. Bagaimana ta'arifnya gerak? Gedefinisi nunggu. Harkah artinya bergerak, dan yaitu dua akuan pada dua ketika, pada dua tempat. Itu definisi daripada bergerak. Dua akuan pada dua ketika, pada dua tempat. Arti dua akuan, dua kejadian. Dua kejadian pada dua keadaan, dua waktu. Dan pada dua tempat, itu bergerak namanya. Contoh,
pun tedang. Dalam waktu yang pertama berpindah kepada tempat yang pertama, berpindah wiyah. Kemudian dalam waktu yang kedua berpindah kepada tempat yang kedua, terbenar meminah lam kena uunun atau meminah uke atau meminah ulikut nyan kenyan geken megrak. Terjadi dua keadaan dalam dua waktu yang berbeda dan berada pada dua tempat yang berbeda. Itu bergerak namanya. Lawan daripada bergerak, diam. Maka diam itu menjadi suatu bukti bahwa semua makhluk itu baharu. Makanya Allah tidak bisa dikatakan bergerak, Allah tidak bisa dikatakan diam. Karena gerak dan diam itu sifat makhluk. Sifat makhluk tidak ada pada khalik. Putra diam, getarif. Diam itu dua akuan pada dua ketika pada tempat yang satu. Terjadi dua kejadian pada waktu yang berbeda tetapi tempatnya satu. Iban contoh, diam. Terjadi yang pertama, bakwata yang pertama kepada tempat yang pertama, megrak ke nawiyah. Dalam wata yang lain muwawasat bak tempat semula, nyan geken diam. Pertama tedang, kemudian meminah bak wata lain kepada tempat yang lain, kemudian kembali bak tempat set, nyan geken diam. Menyebahasa singkat, setelah dia berpindah kembali pada tempat semula, yang geken dengan diam. Pulang termasuk bukti bahwa semua makhluk, apakah dia besar atau kecil, dianya itu baharu, karena padanya itu segala warna, memiliki warna. Apa itu warna? Didefinisikan warna itu artinya kaifiyah yang terhenti melihat akan dia itu atas melihat bagi sesuatu yang lain, yaitu cahaya. Nyan warna. Apa itu warna? Satu kondisi yang bila mana adanya benda dapat dilihat. Sebuah keadaan yang menyenajih benda deh takalon, tetapi dengan bantuan cahaya yang kenyan warna. Satu kondisi, satu keadaan yang bila mana ada dianya, benda dapat dilihat dengan mata, tetapi dengan bantuan cahaya. Nyan warna kan? Man cahayanya putra, gedefinisikan lom. Cahaya itu kaifiyah yang tiada terhenti melihat akan dia atas melihat bagi sesuatu yang lain. Nyan cahaya. Maksudnya satu kondisi yang tidak terlihat benda dengan melihatnya semata-mata. Artinya putra, ngan takalan jihda handuh takalan benda, baru deh benda benawar warna. Ngan semata-mata najih benda handuh kalan, baru deh kalan benawar warna. Maka cahaya itu bantuan. Kemudian menjadi bukti pula segala benda baik yang besar ataupun kecil itu baharu, memungkinkan benda itu ada tu'um, ada rasa. Putra rasa terbagi kepada si kurang. Rasanya nasi kurang.
rasa sesuatu yang maujud pada zihin tapi tidak maujud pada kharid, itu rasa. Yang namanya rasa itu satu hal, satu keadaan. Kalau rasa itu digolong kepada sifat hal, berarti maujud pada zihin tapi tidak maujud pada kharid. Akal mempercayai dia itu ada, tapi tidak bisa kita dapati dalam kejadian nyata. Tuh rasa. Yang pertama pahit. Na pahit, na duku akai ipateh na rasa fit. Na terempak ba alam nyata pakiban hi fit pu pu sagau pu le sagau. Ana duku dalam alam nyata. Dan kedua pedas, keung. Na keung akai ipateh duku. Na nerempak ba alam nyata oh na duku keung cincu-cincu nan. Maka ji mu cop-cop balidah nyengkon haba bangai. Ipateh le akai ipateh. Karena menyelengket dengan lidah terasa, tapi hantar empuk ba'alam nyata. Yang ketiga masin, na ipatih liakai. Yang keempat kelat. Yang kelima masam. Yang keenam perat. Rehang, punya bahasa katanya. Na rehang, na nerempok nunggu. Hana bentuk na pegar rehang terpancar-pancar nan. Kon nunggu. Dan ketujuh manis, dan kedelapan lemak, dan kesembilan tawar. Maka segala sesuatu yang memiliki rasa berarti dianya itu baharu. Ada setelah diawali oleh tiada. Kemudian sesuatu itu bisa dibuktikan bahwa dianya baharu karena memiliki bau-bauan nabaya, yang berarti baharu. Maka baginya amat banyak. Bela tathat ji. Na wangi, na mehpukun pong kan. Banga hanya manum baya benar. Maka sekalian itu a'arat yang baharu. Gerak, diam, warna, bau, rasa, berkumpul, bercerai, itulah yang dimaksud dengan a'arat. Maka a'arat itu lebih khususnya dapat dikatakan sifat yang tertentu bagi makhluk. Sedangkan yang tertentu bagi Allah diistilahkan dengan sifat. Yang tertentu bagi makhluk diistilahkan dengan a'rad. Nama faham nunggu? Mau faham juga dia kabeh. Ya, kabeh ya. Kemudian berkata sahibul jauharah rahimahullahu ta'ala, tajidu bihi san'an badi'al hukmi lakin bihi qama dalilul adami. Niscaya engkau dapat dengan dia, dengan segala alam yang tersebut dahulu itu, perusahaan yang amat indah, lagi yang amat teguh, lagi utas, yang menyebutkan atas Tuhan, yang menjadikan dia amat kamil kudrahnya dan amat meliputi ilmunya. Tetapi adalah alam ini jikalau sehingga pada teguhnya baharukan bahwasannya dengan dia berdiri dalil adamnya, yaitu arat yang baharu yang melazim baginya seperti gerak dan diam, maka melazimkan baharu itu baharu seumpamanya. Sekalipun takanan alamnya cukup raya, laut yang cukup menghala, gunung yang cukup raya, sang-sang teguh tedang ke derawa, sang-sang nejut ke derawa yang lagian kuat.
Kemudian langit yang cukup manyang. Oh wate takalan seolah-olah nyankan hasil ciptaan. Sang-sang awaikan kana. Tapi pada hakikatnya buta tepu teku mutuah. Walau takalan ban-bandum yang teguh yang begitu tegak menjulang. Pada hakikatnya itu semua hasil daripada ciptaan. Pada tepu jih mandum hasil daripada ciptaan. Karena padanya terjadi gerak. Karena padanya terjadi diam. Dengan wujud gerak dan diam, wujudlah yang namanya perubahan. Maka deh takalan malam, gadah malam, urawa, gadah urawa ka malam lam, ahwate ura pengu, ahwate malam suput. Itu semua menunjuki perubahan-perubahan. Setiap zat yang padanya ada wujud perubahan melazimkan zat itu adalah zat yang berubah-ubah. Ulang. Tiap-tiap zat bila mana zat tersebut sifat mengubah-ubah, maka lazim zatnya gekeun zat yang mengubah-ubah. Wate gekeun kepada zat yang mengubah-ubah, pasti han mengubah kedrawa, melainkan na tukang puubah. Sawa tukang puubahnya hindaw ke jawaban. Itulah zat yang bernama Allah yang tidak pernah berubah ya. Maka jadi satu kesimpulan, adanya makhluk yang pada makhluk itu terjadi berbagai macam perubahan menunjuki adanya Allah sang yang merubah-rubah makhluk yang memiliki keadaan berubah. Wa kullu ma jaza alaihi al-adamu alaihi qat'an yastahilul qidamu. Tiap-tiap barang yang harus atasnya adam secara qata' mustahillah kidam. Wate takalan zatnya berubah-ubah. Setiap yang berubah-ubah memungkinkan, bahkan memastikan secara qata', secara pasti bahwa dia itu diawali oleh Adam dan diakhiri oleh Adam. Menyekap pasti diawali oleh Adam dan diakhiri oleh Adam, maka mustahil zat itu dinamakan dengan qidam. Wate takalan benda mengubah-ubah. Tiap-tiap yang mengubah-ubah memungkinkan kepada fana, musnah, hancur, binasa. Maka setiap yang memungkinkan kepada fana, hancur, binasa, maka secara pasti dia itu bukan kidam. Karena setiap kidam wajib baka, setiap baka wajib kidam. Menyelaganyan tengku pegah, setiap kidam wajib baka, setiap baka wajib kidam. Na lagaw yang baka tapi kan kidam, surga, neraka, aras, kursi, bidadari, nyan baka lagaw, kekai lagaw, nyan kan baka tapi dianya itu ibqa. Yang namanya baka kekal tanpa sebab, memang wajib dianya itu kekal. Sedangkan ibqa dia itu menjadi kekal karena dikekalkan. Bahkan surga neraka kekal, dikekalkan Allah. Bahkan bidadari aras kursi kekal karena dikekalkan Allah. Sesuatu yang dikekalkan bukan dasarnya kekal, maka tidak mesti dia itu kidam. Dan sesuatu yang dikekalkan pastinya dia itu didahului oleh Adam. Pun hana keduda barona leuh gepena gepe kekai li Allah Taala. Sedangkan Allah kidam wajib. Kalau Allah wajib kidam, maka wajib pula bagi Allah itu baka. Kenapa demikian? Kalau Allah bukan kidam, pastinya akan terjadi dur dan tasalsul. Kalau dengan bukan kidam terjadi dur dan tasalsul, maka pasti bila bukan dianya itu baka juga akan terjadi dur dan tasalsul. Yang pasti itu. Kemudian bacut ketahui olehmu apabila sudah tetaplah bahwa alam sekaliannya muhdis. Kapasti ban-bandum makhluk muhdis. Apa arti muhdis?
adanya didahului oleh tiada. Maka setiap yang muhdis pasti membutuhkan, setiap yang baharu pasti butuh kepada yang membaharukannya. Siapa yang membaharukannya? Itulah zat yang bernama Allah, yang memiliki segala sifat kamalat. Bermakna memiliki sifat kamalat, hanjutna ba'zat tersebut membacut pi sifat yang menunjuki dianya itu kurang. Yang makna sifat kamalat. Na ba Allah sifat yang menunjuki dianya kurang, hanjutna. Kan hana hanjutna. Menyana hansah je ke Tuhan tu. Hansah je ke Tuhan. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, huwal awwalu wal akhiru. Dianya yang paling awal, dianya yang paling akhir. Tidak ada yang mengawali dan tidak ada yang mengakhiri. Kalau ada yang mengawali, berarti dia itu memiliki kekurangan. Kalau ada yang mengakhiri, juga demikian. Hanjurna kekurangan dulu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanaka la ahsa sana'a alaika anta kama asnaita ala nafsika. Nyo doa, akan tetapi doanya menjadi dalil bahwa Allah memiliki sifat kamalat yang tidak ada satupun mengetahuinya seberapa banyak sifat yang dimiliki oleh Allah. Tidak ada, termasuk Rasulullah sendiri. Padukbah yang tak tepa hanya sebatas yang gepe-tepa abak getanya. Yang hana gepe-tepa hana tak tepa teguh. Maka Rasulullah bersabda, Maha suci engkau hai Tuhanku, tiada dapat aku hingga akan memuji atas kamu, engkau Tuhan yang memuji atas dirimu. Oh wateta nak pujau Allah, hana beh pujau, hana tak mu pujau api. Karena pujian kita makhluk kepadanya terbatas. Yang lebih layak dalam memuji Allah adalah dirinya Allah. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala yuhituna bihi ilman. Tidak ada yang mampu meliputi ilmu seorang makhluk seberapa sempurnanya sifat Allah. Hana yang mampu dulu. Hana yang tepa dulu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lainnya, ini sekaligus Rasulullah mengajarkan kita di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itungku gutulih hadisnya juga genek purna doa ke gedanyo. Nya sifat tak dua patlut sebagai dalil sekaligus genek purna doa ke gedanyo. Hadis Nabi, ma asaba abdahum au ghamma au hazana faqala, tiada mengena akan hamba itu duka cita atau keluh kesah atau kesedihan, maka dibaca doa ini. Artinya sawa si berangkas sawa yang bakwate ate gak nyan gundah, bakwate keadaan gak nyan gelisah, bakwate keadaan urang nyan susah, lalu gebaca doanya untuk nepegah li Nabi ba ujung hadis, illa adhaballahu huznahu wa hammahu wa ghammahu wa abdalahu makanahu farhan. Kecuali Allah akan menghilangkan segala kegundahannya, kesusahannya, kegalauannya, dan menggantikan oleh Allah pada tempatnya kegelisahan, farhan, satu ketenangan, satu kebahagiaan, satu kebaikan. Puan doa tak baca tuku ahwate gundah gelisah supaya ligatan nyonya tenang bahagia, nyempat bunyi doa. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa banu ummatika nasibati
biyadika madin fiyya hukmuka nafidin fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au allamtahu ahadan min khalqika au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka antaj'alal qur'anal azima ri'a qalbi wa nura basari wa jalaa hudni wa dhahaba hammi wa ghammi. Nyan doa ana tak penyang kajian nafai galam laulang. Allahumma inni abduka ya Allah, sesungguhnya diriku ini adalah hambamu ya Allah, wa ibnu abdika, dan anak daripada hambamu, wa ibnu ummatika, dan wa ibnu ammatika, dan anak daripada hamba perempuanmu. Nasibati, telah menimpa akan diriku ya Allah, biyadika, dengan kekuasaanmu ya Allah, madin fiyya hukmuka, di mana telah lalu hukummu pada diriku ya Allah, nafidhin fi qada'uka, maha adil engkau ya Allah pada menetapkan qada'ku. As'aluka, aku mohon bagimu ya Allah, bikulli ismen, dengan setiap namamu, huwa laka, dianya nama itu milikmu, samaita bihi nafsaka, engkau namakan dengannya akan nama dirimu, au anzaltahu fi kitabika, atau engkau turunkan akannya nama di dalam kitabmu, au allamtahu ahadan min khalqika, atau engkau ajarkan akannya nama akan seseorang daripada makhlukmu, au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka, atau engkau simpan dengannya nama dalam ilmu yang gaib di sisimu, anta ja'alal qur'anal azim, bahwa engkau jadikan akan Quran yang agung, ri'a qalbi, menjadi penyejuk hatiku, wa nura basari, menjadi cahaya penglihatanku, wa jalaa hudni, menjadi pengusir kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan menjadi penghilang kegundahanku, wa ghammi, dan kegelisahanku. Menyedoanya entah baca dengku, maka gepegadah segala gundah, gepegadah segala gelisah akan gegantau oleh Allah dengan kemenangan dan kebahagiaan. Wallahu a'lam bissawab, wa ilaihil marju wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.